dari terapis atau pemeriksanya, yang tujuannya adalah untuk mengetahui tonus otot, apakah ada tonus atau kita bisa bilangnya apakah ada spastisitas di sana ya. Masih ingat nggak kemarin penilaiannya seperti apa? Paling ringan apa? Berapa paling ringan? 0, kemudian 1 plus 2, 3, 4. Dikatakan 0 jika tidak ada peningkatan tonus. Jadi dia normal kayak kita semua di sini. Nilai modified Ashworth scale-nya 0. Ya, kita pakainya yang modified Ashworth scale karena ada Ashworth scale. Nanti nilainya juga kita pakai yang MAS, modified Ashworth scale. Nah, kemudian nilai 1 jika sedikit ada peningkatan sedikit tahanan di akhir ROM. 1 plus peningkatan tahanan dari tengah. Oke, nilai 1 ada di akhir, 1 plus dari tengah sampai akhir ROM, 2 di seluruh ROM tetapi masih mudah digerakkan, 3 di seluruh ROM tetapi sulit digerakkan, 4 yang paling berat. Apa 4? Rigid. Apa itu rigid? Jadi sudah nggak bisa digerakkan. Nah, cara periksanya adalah kita bisa langsung meriksa untuk ekstremitas upper dan juga ekstremitas lower. Tidak perlu kita periksa per persendian. Per persendian itu maksudnya wrist joint sendiri, elbow sendiri, shoulder sendiri gitu enggak. Kita bisa periksa untuk ekstremitas atas melalui elbow joint saja. Itu sudah bisa mempersepsikan spasisitas di area upper extremity-nya. Ya, nanti untuk kaki juga sama, tidak perlu per persendian. Nah, karena gerakannya pasif sehingga semua dari kita jangan lupa untuk kita handlingnya kita fiksasi di area wristnya, kemudian yang tangan satunya ada di area proximal elbow, kemudian kita gerakkan secara pasif. Gerakannya tidak lembut, tapi agak sedikit cepat. Kadang-kadang nilai spasisitas yang 1 plus itu nggak terlalu terlihat, baru terlihat ketika kita gerakkan pasif, ternyata ada tahanan. Kalau nilainya sudah 2, 3 gitu biasanya udah kelihatan. Kita inspeksi gitu, posisi tangannya sudah ke posisi pola fleksinya gitu ya, biasanya ke arah seperti ini kalau dua-duanya, kakinya juga sama. Tetapi untuk nilai 1 plus itu biasanya nggak muncul dari inspeksi, jadi harus kita lakukan pemeriksaan dengan gerak pasif. Jadi kita gerakkan cepat. Berapa kali Bu? Nggak ada hitungan pastinya. Gerakan aja sampai sudah terasa ada tahanan atau tidak. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Kita pindah ke ekstremitas bawah. Sama, ekstremitas bawah itu kalau tangan tadi posisinya adalah seperti ini gitu ya. Kalau dia di spastis, apalagi kalau sudah naik gini tuh kemungkinan nilainya adalah 3. Kakinya biasanya posisinya seperti ini. Ini kalau dua-duanya seperti ini. Jadi dia hipnya posisi apa? Endorotasi, kemudian lututnya fleksi, ankle-nya lantar, ya, atau equinus. Jadi kadang-kadang ini disebut equinocate, seperti ini. Kalau quadriplegi seperti ini. Maka pada anak-anak CP yang hemiplegi gitu ya, biasanya posisinya akan seperti ini. Kalau jalan kakinya agak muter. Kalau diplegia kemarin kelemahannya di mana? Nek quadriplegia gampang ya, keempat-empatnya. Hemiplegi separuh. Diplegi 2
Dua tangan. Kaki dua-duanya. Kedua kaki sama tangannya agak. Iya, kedua kaki. Tapi meskipun namanya diplegia gitu ya, biasanya adalah kedua ekstremitas bawah, tapi biasanya tangannya juga ada spastis, tapi derajat beratnya berbeda. Jadi kalau kalian periksa pakai Ashworth gitu, tahanannya mungkin nilainya yang bawah bisa bernilai 2, yang atas bisa saja hanya 1 atau 1 plus. Itu diplegi. Biasanya kalau diplegi potensial masih bisa jalan, tapi pakai alat bantu. Bisa pakai Canadian crutch ya, itu biasanya bisa 1 atau 2. Oke, nah sekarang kembali ke sini. Yang kaki. Kalau kaki kita bisa langsung periksa semuanya. Ya, satu gerakan aja. Tangan di lutut, tangan satu ada di menyangga di ankle. Kemudian kita gerakkan cepat. Nggak perlu sampai lurus, nanti baliknya susah. Atau kalian harus pindah-pindahkan tangannya seperti ini, agak ewoh ya. Ini. Oke, seperti itu. Mungkin yang kaki nanti kalian akan merasakan cukup berat. Oh iya, terus sebelum ke sana, Bu Nitaya pengen ngajari kalian kalau nangani pasien di bawah, di matras. Karena nanti kalau pediatri kebanyakan pasti kita akan melakukan treatment di bawah ya, di matras. Posisi duduk kalian jangan duduk bersila kayak gini kalau menangani pasien. Jadi duduknya kayak saya, duduk apa namanya? Duduk Mbak Sinden itu ya, gini. Supaya apa? Untuk mobilisasinya akan lebih mudah pindahnya. Dibandingkan kalau seperti ini, pindah ribet kan? Ini duduk lagi ribet. Tapi kalau kalian duduknya kayak gini, mau pindah akan lebih mudah. Kecuali kalau kalian akan melakukan treatment dalam waktu yang cukup lama. Misalnya kalian mau merilis area kaki yang waktunya bisa 10 menitan gitu ya. Kalau nyamannya seperti ini, nggak apa-apa. Tapi untuk mobilnya akan lebih sulit. Jadi sebaiknya posisi tinggi. Dan kalau mau melakukan treatment, pakailah kekuatan tubuh. Jadi dekatkan tubuh kalian ke tubuh pasien. Contoh, misalnya mau stretching area pelvisnya, pakai kekuatan tubuh kita. Jangan tangannya yang didorong. Kenapa? Capek, berat. Tetapi kalau pakai tubuh akan lebih ringan. Ya, luruskan. Sampai sini ada pertanyaan? Kukunya ada yang panjang nggak? Mahasiswa fisioterapi nggak boleh punya kuku panjang. Boleh pas hari libur aja. Pas nggak praktek, pas liburan panjang boleh punya kuku panjang, boleh pakai nail art. Tapi kalau pas lagi kuliah, apalagi nanti kalau sudah praktek klinik, nggak boleh pakai nail art, kukunya nggak boleh panjang, dan usahakan terbebas dari perhiasan. Tapi saya masih pakai cincin. Ya, supaya apa? Supaya nyaman pasiennya, kitanya juga nyaman. Kalau mau megang pasien juga sama, jangan digenggam. Pegangannya adalah lumbrikal. Tahu lumbrikal ya? Nah, seperti ini pegangan lumbrikal. Lebih nyaman ke pasien dibandingkan seperti ini. Oke. Mau dipraktekkan dulu apa lanjut dulu? Dulu ya. Kemudian kita lanjut ke intervensi dulu ya. Intervensi untuk anak CP itu jenisnya banyak banget. Yang kalian ketahui ada apa? Misalnya CP spastis, kita pengen mengendalikan spastisitasnya.
pasien tangannya kaku nih kayak gini. Kamu pengen nurunkan tangannya supaya lurus. Mau apain? Semester 4 loh, masih bingung. Punya pasien nih kaku tangannya. Ya sih gampang, yang hampir semua pasien punya keluhan, nyeri. Ada nyeri. Kalian pengen berikan apa untuk mengurangi nyerinya? Tes, boleh. Hah? Masas, oke. Tes, masas. IR ya. Di tapping, oke. Nyeri, masalah utama ini. Trigger point. Friction. Bukannya tambah nyeri kalau ada nyeri di friction. Bingung. Masih bingung kalau misalnya nih ada pasien datang ke teman-teman semuanya, Mbak, Mas, boyokku sakit itu. Kemarin habis ngangkat pot berat, terus ketarik, tiba-tiba sakit nih punggung saya. Ini ya harus diapain? Stretching. Apa? Hands. Oke, terus? Hah? IR. Latihan. Nah, ya, latihan ya. Latihan bentuknya ada penguatan. Oke, gitu ya. Mbok ngantuk, borak konek apa aku nggak ngerti ya. Nah, sekarang kita kembali ke spastis tadi. Kalau kaku kayak gini, pengen Bu giniin, diapain? Stretching. Ya, di stretching. Nah, bentuk stretchingnya seperti apa? Posisinya awalnya seperti apa? Nih, nah, terus refleks primitif kalau masih ada. Tapi kalau stretching, mau sih harus boleh di stretching dulu. Nah, stretchingnya sifatnya harus gentle atau lembut. Ya, kita nggak boleh melakukan stretching dengan pemaksaan. Ayo, ini kok abut banget. Nggak boleh, harus dengan lembut. Jadi jangan sampai pasien merasa nyeri. Gentle stretching. Kenapa harus lembut? Karena kalian tahu muscle spindle dan Golgi tendon organ. Apa itu? Reseptor. Muscle spindle ada di mana? Muscle spindle ada di perut otot, muscle belly, di intrafusal fiber. Golgi tendon organ ada di antara tendon dan muscle belly. Ya, tepatnya di antara tendon dan muscle belly. Jadi misalnya saya pengen gambar otot. Gambar otot paling klasik kan kayak gini ya. Terus ini apa namanya, muscle belly, ini tendon nempel di tulang. Ini tulang rekai. Si muscle spindle itu letaknya di sini, di dalam, di intrafusal fiber. GTO, apa GTO? Di tendon
Golgi tendon apa dit? Organ. Kalau dewe loh Radit. Golgi tendon organ. Itu letaknya di sini. Di antara tendon dan perut otot. Nah, si reseptor GTO dan muscle spindle itu peka terhadap tarikan dan penguatan. Tarikan itu adalah stretching, penguatan itu adalah ya latihan strengthening. Kalau teman-teman lakukan stretching secara paksaan gitu ya, dengan tidak lembut, yang terjadi adalah muscle spindle akan berkontraksi. Kalau muscle spindle berkontraksi atau teriritasi, otot akan semakin menegang atau tonusnya justru malah meningkat. Maka stretchingnya harus lembut atau gentle. Oke. Nah, berkebalikan dengan muscle spindle, untuk membuat otot menjadi rileks, kita lakukan stimulus di GTO-nya atau Golgi tendon organnya. Ya, kita lakukan stimulus di Golgi tendon organ. Jadi, misalnya pasien kita mengalami spastis di area bicepsnya sehingga posisinya seperti ini. Sebelum kita lakukan gentle stretching, kita bisa lakukan stimulus atau untuk merangsang si GTO-nya. Dirilis, ya betul, dirilis. Cara merangsang GTO, merilisnya jangan searah dengan GTO. Jadi kalau mau merilis jangan gini, tapi gini. Itu nanti kita contohkan. Kalau di bicep kelihatan nggak? Oh, biasanya cowok-cowok itu di gastrok kan kelihatan banget tuh jarak antara tendon dan muscle-nya. Ya, jadi bisa kita rilis GTO-nya dulu untuk menurunkan tonusnya, sambil pelan-pelan kita stretching boleh. Nah, biasanya anak-anak CP itu yang mengalami kekakuan nggak hanya ekstremitasnya, tetapi juga di area neck-nya juga sama. Bisa kita stretching, bisa kita rilis di GTO-nya. Selain itu, untuk menurunkan spastis boleh di massage juga, atau myofascial release. Jadi searah dengan serabut ototnya. Mbak Anes, kepalanya di sini, kaki di sana ya. Mau diputar nggak? Biasanya anak-anak CP akan terutama yang quadriplegia ya, yang quadriplegia dan juga atetoid itu kepala akan ketarik ke belakang. Kepala akan ketarik ke belakang, kemudian akan mempengaruhi oral motor functionnya. Kadang-kadang dia ketarik ke belakang gini, dikencang semuanya. Kalian posisikan seperti ini tuh rasanya cuaca banget. Pectoralisnya kencang, splenius capitis kencang, scaleni kencang, levator scapula kencang, upper trapezius kencang, semuanya kencang, otot-otot area lehernya. Nah, itu boleh tuh kita rilis dulu, kita massage dulu. Caranya massage, udah belajar massage ya? Sama teorinya sama di yang kalian pelajari, ya sudah searah dengan serabut ototnya. Kalian rilis dulu. Nah, sambil boleh nanti digerak-gerakkan kepalanya. Karena memang kalau kepalanya posisi tight, dia nggak bisa bergerak, maka untuk menggerakkan ekstremitas akan sulit. Jadi kita boleh mulai dari rilis area leher dulu, yang tujuannya adalah untuk membuat kepala ini bisa mobile. Kadang-kadang anak tidak bisa menengok kepalanya, bukan karena dia nggak kuat, tetapi karena ada tarikan pada otot tertentunya. Karena terlalu tegang akibat dominannya siraflex primitif. Contoh ATNR. Banyak pasien kita yang hari Jumat datang itu ATNR-nya masih dominan. Jadi kalau ditidurin masih kayak gini. Masih
kayak gini terus menerus seperti ini. Akibatnya salah satu otot menjadi lebih tegang, itu boleh kita rilis dulu. Rilisnya banyak metodenya. Bisa pakai myofascial release, bisa dengan stretching, bisa dengan fasilitasi pada GTO tadi, bisa juga dengan kompres hangat, bisa juga dengan inframerah. Ya, banyak sekali pilihan intervensinya. Kemudian rilis. Anes, terima kasih dulu, nanti saya minta tolong lagi ya. Sekarang yang cowok boleh minta tolong. Apa terserah yang bersedia, gasdropnya dipublikasikan ke teman-teman. Murah ya. Di sini ada anduk nggak? Kurang besar. Yang ingin kita rilis, posisikan otot tersebut di posisi paling memendek yang bisa dan paling nyaman. Jadi jangan di posisi memanjang. Jadi biasanya saya akan ganjel pakai handuk seperti ini, karena anaknya kecil ya, biasanya kita pakai handuk, karena kalau pakai bola bobat itu terlalu besar. Ya, bisa pakai handuk seperti ini, harapannya lututnya sedikit fleksi. Kalau lututnya sedikit fleksi, si gastrok akan menjadi sedikit memendek. Oke ya. Terus kita cari GTO-nya di mana? Di antara tendon dan muscle belly-nya. Di sekitar sini kita lakukan apa ya? Transfer friction ya namanya. Kita sudah lakukan transfer friction. Tapi jangan terlalu kuat seperti kalian kalau melakukan transfer friction pada apa sih kasus yang di sini, tenis elbow ya, tendinolipis itu ya. Jadi smooth aja. Intinya intervensi yang kita berikan jangan sampai memberikan rasa sakit ke pasien. Nah, boleh sambil stretching. Nanti pegangannya harus banyak permukaan jari kita yang nempel, jangan ujungnya gini, jangan pula digesek-gesek gini. Jadi nempel seperti ini. Nah, sebetulnya kita juga bisa memberikan stimulus pada muscle spindle yang ada di intrafusal. Ya, kita juga bisa memberikan stimulus di muscle spindle yang ada di intrafusal fiber. Kita lakukan penekanan dalam karena dia di dalam, kemudian kita open. Jadi tekan, open, tekan, open. Ini bisa kita pakai pada otot-otot yang besar. Kalau otot-otot kecil di area leher itu agak sulit. Ya, ini tadi. Nggak hanya di otot gastrok, bisa kita pakai di seluruh otot yang ada di tubuh pasien. Boleh di latissimus dorsi. Di yang sering itu, ini, makasih ya mas. Terima kasih mas. Oh, yang bicep oke, karena dia ada fleksi ya, terutama iliopsoasnya nih. Terus ini yang membuat scissor gait ini seperti gunting ini apa? Aduktornya. Palpasi besok pasiennya, aduktornya mesti kenceng banget. Nah itu bisa kalian transfer friction di GTO-nya. Iliopsoas juga sama. Kemudian gastrok, hamstring gitu ya. Tangan juga sama, kalau posisinya seperti ini. Otot apa? Bicep.
pectoralis, flexoris, ya. Jari-jari juga sama. Jadi bisa kita lakukan tadi ya. Saya hanya mencontohkannya hanya pada gastrok saja, tetapi nanti teman-teman bisa mempraktekkan di otot-otot yang lainnya, yang potensial spastis atau memendek pada anak-anak dengan spastisitas yang tinggi. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Silakan dipraktekkan dulu. Ya, tempat berpasangan. Bukan latihan inti. Kayak senam kan ada pemanasan, inti pendinginan. Ya. Pada pasien-pasien dengan gangguan sistem saraf pusat, salah satu contohnya adalah cerebral palsy, di mana kerusakan di otaknya yang sifatnya adalah irreversible, tidak bisa kembali lagi. Jadi target atau tujuan fisioterapi yang kita lakukan adalah untuk menimbulkan yang namanya apa tadi? Neuroplastisitas. Neuroplastisitas. Nah, supaya si neuroplastisitas itu bisa terjadi, dulu pas di teori sudah tak jelaskan, ada 3 syaratnya. Apa itu? Latihan harus berupa gerak aktif, dilakukan secara berulang-ulang, dan fungsional. Jadi target latihan kita adalah itu. Ya, kalau kita pengen meningkatkan kemampuan motoriknya, itu adalah kita pengennya menimbulkan neuroplastisitas dengan cara latihan gerak aktif yang diulang-ulang dan geraknya fungsional. Nah, sekarang pertanyaan saya, misalnya anaknya posisinya spastisnya seperti ini, kalau kita mau melatih anak untuk bisa mengambil benda di meja, ya, untuk mengambil benda di meja, otomatis si otot ini kan harus bisa terulur, memendek lagi. Persendiannya juga sama, harus bisa teregang, kemudian kencang lagi gitu kan. Maka kita perlu yang namanya preparation itu tadi. Salah duanya dari preparation adalah di stretching dan juga di release itu tadi, atau transfer friction itu tadi. Semi transfer friction ya, jadi bukan transfer friction yang menimbulkan nyeri. Itu sebagai bentuk preparationnya. Preparation yang lain bisa kita masas, bisa kita kompres hangat untuk menurunkan tonusnya, bisa kita sinar inframerah. Banyak sekali intervensi atau metode fisioterapi yang bisa kita lakukan. Kemudian salah satu yang lainnya adalah kita mobilisasi. Tujuannya adalah untuk membuat persendian-persendian itu menjadi lebih lentur. Ya, kita mobilisasi. Kalau tadi targetnya stretching, myofascial release, transfer friction, IR, kompres hangat, itu kan targetnya di otot. Nah, sekarang kita ke sendi atau ligamen-ligamennya. Ya, Mbak Anes boleh. Di ekstremitas inferior ataupun ekstremitas superior. Tapi di sini saya mulai dari inferior dulu ya. Di area bawah ini, untuk mobilisasinya, ya, posisikan pasien seperti ini. Kemudian kita pegang pelvisnya, ternyata masih panjang ya. Kita pegang pelvisnya, ya. Pelvis ini kita gerakkan anterior tilting dan posterior tilting untuk memobilisasi pelviknya. Ya, anterior tilting dan posterior tilting. Kalau pada anak kelihatan sih karena dewasa ya. Si Anes kalian digerakkan yang sesuai arahan tangan saya ini. Ya. Selain itu, untuk hip joint-nya kita sudah bisa lakukan mobilisasi, kalau fleksi, kembali lagi, boleh juga kita lakukan putaran. Jangan sampai menimbulkan rasa nyeri. Kalau ada bunyi klek-klek, tolong bisa diperhatikan. Bisa jadi itu ya ada apa ya, parsial dislokasi itu juga bisa. Karena pada anak CP itu rentan banget di area hipnya terjadi dislokasi. Kita mobilisasi kanan dan kiri, kemudian kita tepuk, kita luruskan.
kanan. Boleh dibawa notasi. Kalau ini sudah ke vertebrae. Vertebrae bagian bawah, area lumbarnya. Sekarang diputar kepalanya sini. Untuk area atas, ya, kita bisa mulai dari kepala dulu. Bisa kita rotasikan. Kemudian kita coba fleksi, lateral fleksi. Tentunya ini akan menjadi lebih mudah ketika sudah kita kendor-kendorkan itu. Kita ulur dulu, kita kendorkan dulu otot-otot yang terkait di area leher. Jadi bisa kita stretching dulu, bisa kita massage dulu, bisa kita myofascial release dulu, bebas mau pakai metode yang mana. Kemudian untuk shoulder juga sama. Bisa mobilisasi dulu. Biasanya dia akan cenderung ke arah protraksi ke depan, maka pectoralisnya yang tegak. Ini bisa kita bawa ke retraksi ke belakang. Nah, untuk merilis, mungkin tadi ada beberapa yang belum melihat ya, untuk merilis di area pectoralis, ya, kita bisa pakai tangan area mana ini, ulnar ya, ulnar sini. Kemudian kita cari VTO-nya bagaimana, kita lakukan transfer friction. Kemudian ada mobilisasi satu lagi, yang kita bisa menyebutnya adalah mobilisasi terang. Mobilisasi terang ini ada dua cara. Ketika anak masih kecil dan ketika anak sudah besar atau panjang seperti ini. Kalau anaknya sudah panjang, sudah besar, caranya ditidurkan seperti ini. Kemudian tekuk kedua kakinya ya, kita tekuk. Kemudian kita rotasikan, satu di pelvis, satu di shoulder. Begitu pula sebaliknya, satu di pelvis, jangan di sini, satu di pelvis, satu di shoulder. Jangan di sini sekali lagi. Bawah sini, satu di shoulder, bukan di lengan, satu di shoulder. Targetnya adalah gerak rotasi. Kemudian Mbak Anis bisa posisi berlutut. Kalau sudah bisa berlutut seperti ini, kita bisa pakai bola, bola gitu ya, taruh di sini. Ya, berarti ini bola. Karena bisa kita posisikan seperti ini untuk stretching lateralnya. Ya. Itu pula sebaliknya. Terima kasih. Kalau anaknya masih kecil, posisinya di pangku di depan kita, menghadapnya sama kayak kita, ya. Posisikan dia duduk bersila. Gerakannya sama, ada rotasi dan juga ada lateral fleksi dan juga ada ekstensi. Yang pertama adalah rotasi. Jadi kita fiksasi pelvisnya, tangan satunya di bawah ketiak, dan kita rotasikan.
posisinya sama. Jadi kalau kita mau mengarahkan rotasi ke kiri, tangan kiri kita yang berada di bawah ketiak. Kalau kita mau merotasikan ke kanan, tangan kanan kita yang berada di bawah ketiak. Nah, tangan yang lain tinggal menfiksasi pelvisnya, bukan kakinya, tapi pelvisnya. Tujuannya supaya pelvis tidak ikut ketarik. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Kadang-kadang saya kalau pasiennya agak berat gitu ya, pakai kaki saya untuk memfiksasi. Untuk lateral fleksinya, pegangannya ada di bawah ketiak, fiksasinya ada di pelvis, kemudian kita gerakkan kayak Anes tadi. Dan bisa juga tarik sini.